Banjir susulan Masamba, warga panik. Informasi lainnya, saudara, jelang hari ulang tahun Republik Indonesia, pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, kembali hadir menjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2020. Bersama saya Patricia Talakua, selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan aktual. Dan untuk informasi pertama kita awali dalam segmen Berita Utama. Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara diduga disebabkan alih fungsi lahan sungai. Akibatnya ribuan warga kehilangan harta benda dan puluhan warga meninggal dunia. Banjir bandang yang terjadi di daerah Kabupaten Luwu Utara diduga disebabkan alih fungsi lahan di hulu aliran sungai Masamba, aliran sungai Rada, dan aliran sungai Rongkong. Berdasarkan pantauan udara kawasan hutan di pegunungan, nampak bahwa terjadi pembalakan hutan sehingga terjadi pengundulan. Hujan dengan intensitas tinggi, pegunungan longsor dan banjir dengan membawa material pasir bercampur lumpur. Hampir saya sudah pastikan bahwa di hulu itu sudah pasti ada pembalakan liar. Tapi kita tidak tahu siapa. Yang bisa mengetahui adalah tim-tim pemerintah dari pusat. Harapan kami tolong di cross check tim-tim dari sana, apakah itu Polda, apakah itu Kapolda, untuk meninjau langsung itu di lapangan di sana, di hulu di sana itu apa ada kejadian, dan tidak ada pandang bulu. Kalau memang walaupun pemimpin itu bersalah, tolong diseret. Bongkahan kayu yang terbawa pada saat terjadinya banjir bandang di aliran sungai masuk ke lokasi permukiman warga. Salah seorang tokoh masyarakat, Andi Lutfi, mengatakan bahwa bongkahan kayu yang terbawa saat terjadinya banjir bandang merupakan saksi terjadinya pembalakan liar di wilayah pegunungan dan diduga sudah berlangsung lama. Patut diduga mungkin ada pengerusakan yang berlangsung cukup lama di sana. Tapi itu kita tidak boleh langsung mengatakan itu penyebabnya. Tetapi yang pasti perlu ada investigasi mendalam di lapangan. Akibat peristiwa tersebut, ribuan jiwa kehilangan harta benda dan tempat tinggal serta puluhan nyawa melayang. Warga berharap agar pihak terkait segera melakukan penyelidikan dan menyeret pelaku pembalakan liar agar korban tidak bertambah. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, banjir susulan terjadi di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Warga panik dan berlarian menghindari banjir. Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga yang berada di dalam rumah. Beginilah kondisi warga yang ada di wilayah Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara saat terjadi banjir susulan. Warga berlarian menyeberangi Sungai Masamba melakukan penyelamatan karena takut datangnya banjir lebih dahsyat seperti beberapa waktu lalu. Selain itu, sebagian warga melakukan penyelamatan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Ketinggian air mencapai 75 cm hingga 85 cm. Salah seorang warga, Eka Sari, mengungkapkan sejak kemarin hujan mengguyur di wilayah kota Masamba dengan intensitas sedang. Namun, tiba-tiba air naik sehingga warga panik. Bu, ini dari mana, Bu? Dari dalam. Itu parah dalam, Bu? Ini parah sekali. Ini ketinggian air saat ini, Bu? Berapa, Bu? Berapa, Bu, ketinggian airnya kira-kira? Kira-kira selutut ya, Bu? Lewati selutut. Sebelumnya ini banjir sempat surut ya, Bu? Kemarin surut, sekarang naik lagi. Warga diimbau agar lebih waspada karena curah hujan di wilayah Kecamatan Masamba saat ini masih tergolong tinggi. Dikhawatirkan terjadi banjir yang lebih besar. Beralih ke informasi lainnya, saudara, harga cengkeh di Kabupaten Bulukumba terus menurun drastis dibanding harga cengkeh tahun-tahun sebelumnya.
Beginilah kondisi para petani cengkeh di Kabupaten Bulukumba. Saat ini mengeluhkan harga cengkeh tahun ini banyak turun drastis. Salah seorang petani cengkeh asal desa Somba Palio, Kecamatan Kindang, Aminuddin menyebutkan, harga cengkeh tahun ini terjadi penurunan drastis bila dibandingkan tahun sebelumnya, di mana harga cengkeh basah saat ini dijual hanya kisaran Rp18.000 per kilo dan tahun sebelumnya Rp22.000 per kilonya. Sementara harga cengkeh kering di kisaran Rp24.000 per kilo dari harga tahun sebelumnya Rp72.000 per kilo. Tahun lalu itu 24.000. Yang kering berapa? Kering 72. Jadi ini harganya sangat turun drastis. Iya, sangat turun. Apalagi ini kita kena kopi, harga cengkeh juga anjlok. Petani ini tidak ada harapan. Pupuk juga langka. Petani mau beli tidak ada. Itu juga menjadi masalah di petani. Dampak penyebab anjloknya harga cengkeh tersebut akibat wabah COVID-19 yang masih melanda di seluruh penjuru dunia. Petani cengkeh saat ini memilih menyimpan cengkehnya untuk menghindari kerugian besar, meski hasil panen cengkeh tahun ini cukup melimpah. Sejumlah pedagang pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 mulai ramai menjajakan dagangannya di pinggir jalan AP Petarani, Kota Makassar. Pedagang musiman ini sejak pagi hingga petang tampak menjajakan sejumlah pernak-pernik bendera dan umbul-umbul serta aksesoris lainnya yang biasanya dibutuhkan untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Pedagang sudah mulai menjajakan dagangannya sejak 5 hari yang lalu. Karena itu, berbagai ukuran bendera serta umbul-umbul sudah terlihat berjejer di pinggir jalan. Dalam kurun waktu tersebut, pembeli bendera dan umbul-umbul sudah mulai ramai. Pedagang menawarkan dagangannya tergantung ukurannya. Kisaran harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp300.000 per lembarnya. Dikatakan meskipun tahun ini ada pandemi COVID-19 tidak mengurangi minat orang-orang untuk membeli dagangannya. Kenapa Bu memilih berjualan di pinggir jalan? Ya, karena banyak istilahnya pengunjung lah yang singgah-singgah. Terus harganya ini Bu, bendera yang ditawarkan? Macam-macam, tergantung dari ukurannya yang bagaimana. Kan sekarang corona. Apakah menurun atau bagaimana Bu perbandingan? Ya alhamdulillah seperti biasa. Oh, tidak menurun? Enggak. Pembeli berasal dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat umum, instansi pemerintah hingga perusahaan swasta. Meski baru memasuki awal bulan Agustus, namun semarak menyambut hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia sudah terasa melalui pemasangan bendera dan umbul-umbul di sejumlah lorong. Pemasangan bendera dan umbul-umbul merah putih dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 mulai dilakukan sejumlah warga di sepanjang jalan dalam lorong seperti yang bermukim di Kecamatan Parangtambung RT 004 RW 009. Warga kompak dan antusias menyambut HUT kemerdekaan Indonesia meski dalam situasi pandemi COVID-19, namun tetap mengambil bagian berpartisipasi untuk kemeriahan peringatan HUT kemerdekaan Indonesia. Pemasangan bendera dan umbul-umbul merah putih yang dilakukan setiap tahun ini merupakan cara menunjukkan nasionalisme setiap warga negara Indonesia sebagai wujud kecintaan terhadap NKRI. Menurut Ketua RT 004-005 Hartako Indah Makassar, Ignatius Lengkong, melalui bendera merah putih menjadi simbol negara Indonesia, menghormati jasa para pejuang yang telah memerdekakan bangsa ini. Untuk itu, Ignatius Lengkong berharap seluruh warganya dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa, terutama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif serta selalu menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan RT 004 RW 009. Deslin melaporkan. Dan saudara, segmen Sulsel Membangun akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat.
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pandemi COVID-19 memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap jual beli sepatu di Jalan Pajonga Dengale, Kota Makassar. Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi corona memang memaksa para penjual untuk memutar otak lebih keras untuk tetap bertahan. Bahkan kadang dalam sehari tak ada konsumen yang datang. Normalnya sebelum pandemi, usaha sepatu Muhammad mampu menjual 10 pasang sepatu berbagai jenis, mulai dari sepatu bola, sepatu kantor, dan model sepatu lainnya. Namun selama pandemi, penjualan sepatu menurun, bahkan terkadang Muhammad mengaku dalam sehari tidak mendapat pembeli. Muhammad mulai membuka usahanya dari tahun 1984 sampai sekarang. Namun karena pandemi, penghasilannya langsung menurun drastis. Menurun sekali di dalam sehari Pak. Apakah ada pembeli? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Selama begini ya untung-untung kalau ada 2 pasang satu hari. Untung betul kalau ada tak 2 pasang begini selama masuk corona ya. Biasa juga kosong tak 2 hari, 3 hari, tapi mau diapa. Meski pembelian sepatu cenderung sepi, Muhammad tetap membuka kiosnya dari pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore. Ia berharap semua bisa kembali normal seperti semula. Dari Makassar, Nuzul TVRI Sulsel melaporkan. Dari Kabupaten Bulukumba, pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali menggelar apel evaluasi kesiapan tim Satuan Tugas Gabungan Terpadu penegakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 untuk kesiapan pekan ke depan di lapangan Makodim 1411 Bulukumba. Untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bulukumba, Satuan Tugas Gabungan Terpadu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19 kembali dievaluasi untuk kesiapan 1 pekan ke depan yang akan berakhir 9 Agustus 2020 mendatang. Usai apel pengecekan dan evaluasi kesiapan pasukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 yang dipimpin langsung Bupati Bulukumba AM Sukri A. Sapewali, Ketua Gugus Tugas Pendisiplinan Protokol Kesehatan Lekol ARM Joko Trianto menyebutkan evaluasi 1 pekan dilakukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 di mana tingkat kesadaran masyarakat terus meningkat. Meskipun itu masih menumbuhkan beberapa orang melanggar tidak pakai masker, namun pihaknya tetap melaksanakan edukasi dan tindakan sosial demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami akan tetap melaksanakan edukasi dan tindakan-tindakan sesuai yang diarahkan oleh Bapak Bupati. Salah satu tindakannya adalah tindakan sosial, artinya tidak kita beri sanksi mungkin berupa denda apa sebagainya, tidak, tapi tetap kita berikan hukuman-hukuman yang sifatnya sosial, artinya dengan kita mencatat dan kita himbau, saya yakin mereka yang sudah tahu pasti akan malu. Nah, untuk menghindari malu, saya yakin mereka juga akan mengikuti aturan-aturan khususnya tentang protokol kesehatan itu sendiri. Operasi pendisiplinan yang dilaksanakan 2 pekan ini akan menyasar sejumlah fasilitas umum seperti pasar, toko, terminal, warkop,
rumah makan, dan pusat keramaian lainnya. Operasi pendisiplinan tersebut juga melibatkan dari berbagai unsur, yaitu TNI, Polri, dan instansi terkait dan beberapa ormas. Dari Bulukumba, Mustari Padi, TVRI Sulsel melaporkan. Usai menyerahkan bantuan kemanusiaan ke Posko Bencana Banjir Bandang Masamba, tim psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Selatan melakukan kegiatan trauma healing untuk memotivasi anak-anak korban banjir bandang Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tim Trauma Healing Psikologis Biro SDM Polda Sulawesi Selatan melakukan kegiatan trauma healing kepada anak-anak korban banjir bandang Masamba. Kegiatan trauma healing bertempat di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Luwu Utara. Diawali dengan pemberian bantuan logistik ke pemukiman warga di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Luwu Utara. Kemudian tim melakukan kegiatan bermain dan bernyanyi bersama kepada anak korban banjir serta memberikan hadiah. Trauma Healing Polda Sulawesi Selatan merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap anak-anak yang terkena dampak bencana banjir bandang. Kegiatan ini diberikan untuk membantu mengembalikan psikis pada anak-anak yang mengalami trauma bencana banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tim Trauma Healing Polda Sulawesi Selatan juga memberikan motivasi yang berkaitan dengan masa depan dan beberapa hiburan kecil yang memungkinkan bagi anak dapat melupakan kejadian banjir bandang yang mereka alami secara langsung. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Ini Selain itu, tim Trauma Healing juga melakukan kegiatan peninjauan lokasi terdampak banjir bandang sekaligus memberikan bantuan. Sementara itu, saudara, puluhan warga binaan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang menjalani rapid test sebagai upaya melindungi warga binaan dari penularan virus COVID-19. Puluhan warga binaan Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang menjalani rapid test di Aula Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang. Kepala Rutan Kelas B Pindrang, Ali Imran, menyatakan kegiatan rapid test di lingkungan Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang merupakan instruksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 di lembaga pemasyarakatan. Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang mendapatkan 150 alat rapid test dari bantuan Gubernur Sulsel melalui kantor Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia wilayah Sulsel yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap kedua sudah dilakukan rapid test bagi 51 orang pegawai Rutan Pindrang dan warga tahanan titipan yang masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri dan warga masyarakat berada di sekitar Rutan. Sekaligus sebagai upaya maksimal Rutan Pindrang mengantisipasi terjadi penularan secara luas, utamanya bagi 350 orang warga binaan, sementara menjalani pembinaan di Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang. Upaya-upaya ini tentu meminimalisir, bahkan dari awal kita sudah berupaya untuk jangan sampai terjadi penyebaran yang sekira kita tidak inginkan bersama, dan tentu apabila terjadi dampaknya sangat luar biasa, terutama para warga binaan yang hari ini di tempat kami ada 350 orang. Dari hasil rapid test untuk warga binaan ini, hasilnya non-reaktif. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M. Nurdin Abdullah meminta Universitas Negeri Makassar UNM bersama-sama memperhatikan pendidikan untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan di 330 pulau. Sulawesi Selatan memiliki jajaran ratusan kepulauan dan sebagian besar program perencanaan masih terfokus pada daratan tanpa memberi solusi bagaimana masyarakat kepulauan bisa menikmati pembangunan yang merata, utamanya sektor pendidikan. Hal ini disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Selatan saat menghadiri Dies Natalis UNM ke-59. Menurut Gubernur, hal tersebut bisa menjadi perhatian UNM agar masyarakat kepulauan bisa menikmati pendidikan, contohnya melalui komunitas mahasiswa yang bergantian berbagi ilmu pengetahuan di sana. Permintaan Gubernur tersebut menjadi bahan perencanaan UNM ke depannya, dan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Syah mengaku akan turut mengambil bagian
mendorong pendidikan bagi masyarakat Sulsel di 330 pulau. UNM ini bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Sulawesi Selatan. Karena itu sungguh-sungguh hari ini saya bangga, semua sivitas akademika bangga karena Pak Gubernur hadir menyemangati kita semua. Dan ini satu momentum yang amat sangat luar biasa di suasana pandemi COVID. Kita mencoba membangkitkan imun teman-teman, mengatakan bahwa UNM itu selalu akan hadir untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID, termasuk dalam pelaksanaan DIAS ini. Itu kita menggunakan protokol COVID secara yang benar gitu ya. Sulsel memiliki 330 pulau, sementara perencanaan 94% masih terfokus di daratan. Diharapkan perencanaan UNM untuk ikut berperan menghadirkan pendidikan bagi masyarakat pulau sesuai instruksi dari Gubernur bisa menjadi pemerataan pembangunan, sehingga semua masyarakat Sulawesi Selatan bisa menikmati layanan utamanya pendidikan. Letnan Kolonel Infantri Mustamin menjabat Komandan Kodim 1407 Bone tidak hanya mencatat sejumlah prestasi, tetapi juga berhasil menciptakan keharmonisan kerja. Kesan yang mendalam ternyata berhasil ditorehkan Letnan Kolonel Infantri Mustamin selama bertugas sebagai Komandan Kodim 1407 Bone. Kesan yang sulit dilupakan itu menjadi ingatan bukan hanya dalam lingkungan aparat Kodim saja, tetapi juga keluarga besar Kodim, bahkan instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Selain meraih prestasi, Letkol Infantri Mustamin juga banyak berkomunikasi dengan masyarakat, seperti halnya membantu masyarakat dan Pemda memutus pandemi COVID-19. Karena itu, suasana humoris yang diselingi haru nampak saat lepas sambut Letnan Kolonel Infantri Mustamin sebagai Dandim 140 yang diganti Letnan Kolonel Kavaleri Budiman. Dalam lepas sambut, Letkol Infantri Mustamin didamping istri sekilas memaparkan catatan kecil yang dianggap sebagai pengalaman berharga karena tidak pernah dialami di daerah tugas lainnya. Karena itu, ia berharap sinergitas yang dilandasi keharmonisan dapat terus dilestarikan sebagai koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta awak media. Bupati Bone Haji Andi Fasar M. Pajalangi menyatakan penghargaannya kepada Letkol Infantri Mustamin dan berharap kerjasama instansi yang terjalin selama ini dapat terus berlanjut. Safri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, 2 atlet menembak Sulawesi Selatan yang juga ayah dan anak berhasil mengharumkan nama Sulawesi Selatan setelah berhasil keluar sebagai juara kedua kejuaraan menembak nasional Kapolri Cup 2020 dan juara pertama kejuaraan menembak internasional WRABF Virtual World Champion 2020. 2 atlet menembak Sulawesi Selatan kembali memperlihatkan prestasinya sebagai juara pertama menembak internasional dan juara runner-up pada kejuaraan menembak nasional Kapolri Cup 2020. 2 atlet menembak yang juga merupakan ayah dan anak ini diterima langsung Kapolda Sulawesi Selatan, sekaligus Ketua Umum Pengprov Perbakin Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe, yang mengaku bangga dengan prestasi kedua atlet ini. Sang anak Andi Muhammad Al-Faruqi berhasil keluar sebagai juara pertama kejuaraan menembak internasional WRBAF Virtual World Championship 2020. Happy Fermin menyisihkan ratusan atlet menembak dari ratusan negara lain untuk kelas berburu kategori junior. Sementara sang ayah, Andi Tenritata, berhasil meraih juara kedua pada kejuaraan menembak Kapolri Cup 2020 dan juga berhasil mewakili Indonesia pada kejuaraan menembak internasional Virtual World Championship like Fermin 2020. Irjen Pol Mas Guntur Laupe mengapresiasi prestasi kedua atlet menembak Sulawesi Selatan ini karena telah mengharumkan nama Sulawesi Selatan di Indonesia di mata dunia. Menurutnya, kedua atlet menembak ini adalah aset Sulawesi Selatan yang sangat berharga. Karena itu, akan terus dilakukan pembinaan terlebih dalam waktu dekat ada event olahraga 4 tahunan PON 2020. Dorongan kita pertama adalah tentu latihan. Latihan, disiplin latihan, ya toh, ya, dan lain-lain lah. Dan lain-lain itu ya mungkin sarana prasarana, walaupun mungkin saat ini masih sangat-sangat terbatas, tapi kita upayakan ya supaya itu bisa ditingkatkan.
baik itu mungkin dari kita sendiri, dari Perbakin sendiri, maupun mungkin bantuan daripada KONI itu sendiri. Karena ini pun juga tidak bisa kita lepas dari KONI. Untuk pembinaan atlet, Perbakin Sulawesi Selatan akan mendorong disiplin latihan bagi para atlet dan mengupayakan sarana dan prasarana latihan yang memadai agar semakin banyak prestasi yang bisa diraih oleh atlet menembak Sulawesi Selatan. Berikut ini kita akan menyapa warga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan dalam segmen berikut ini. Penyebaran COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan, termasuk warga Bugis Makassar yang berada di perantauan. Kini kita akan mendengarkan kondisi warga Bugis Makassar yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita terhubung bersama Bapak Muhammad Alias, Ketua Harian BPW KKSS Jawa Timur. Selamat sore Pak Alias. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Alias, bagaimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Kami segenap keluarga besar kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Alias, mungkin bisa dijelaskan sebelumnya Bapak kelahiran di mana dan pernah bersekolah di mana mungkin di Sulawesi Selatan? Saya kebetulan kelahirannya di Desa Bene, ya, Bajoe, Kabupaten Bone. Di Bajoe ya, Tapi Pak. saya hijrah ke Surabaya sejak tahun 87. Jadi sudah hijrah cukup lama, Pak? Sudah cukup lama, sudah 36 tahun. Sudah 36 tahun. Selama ini aktivitas Bapak apa saja Pak di Jawa Timur? Ya, alhamdulillah saya kebetulan saat ini bergerak di bidang swasta ya, wirausaha. Namun sebelumnya sempat diberi amanah oleh masyarakat Surabaya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya pada periode 2004-2009. Baik, Pak Alias, selama ini kita mungkin bisa diceritakan secara singkat kondisi Jawa Timur di tengah pandemi ini, apalagi Jawa Timur berturut-turut ada di posisi pertama dan masuk dalam kategori zona merah. Bagaimana, Pak? Tentu kami sebagai bagian daripada warga dan masyarakat Jawa Timur sampai saat ini berperan aktif baik secara organisasi dalam hal ini kerukunan keluarga Sulawesi Selatan baik pada level BPW maupun pada level DPD. Pada hari ini saya juga didampingi oleh sebelah kanan saya Pak Gasman Gasali selaku Sekretaris Umum. Kemudian samping kiri saya ini adalah Muhammad Yusuf, adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah KKSS Kota Surabaya. Jadi kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat Jawa Timur juga berperan aktif dalam membantu bersama-sama dengan komponen penanganan COVID-19, yaitu dalam hal itu gugus tugas COVID-19, untuk memberikan juga edukasi kepada masyarakat, kemudian ada bantuan-bantuan sosial, baik kepada yang terdampak maupun juga langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah preventif yang kita lakukan adalah penyemprotan disinfektan di rumah-rumah masyarakat secara menyeluruh, tidak saja warga KKSS, tapi masyarakat Surabaya pada umumnya, begitu juga dengan di wilayah Kabupaten Malang. Malang Raya, DPD KKSS Jawa Timur di sana, di Malang Raya juga secara proaktif berkontribusi untuk penanggulangan daripada COVID-19 ini. Baik Pak, kita sudah melihat bahwa dijelaskan tadi cukup banyak begitu Pak ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan KKSS di Jawa Timur dalam penanggulangan COVID-19. Sebagai sesama warga Bugis Makassar yang saat ini berada di perantauan Pak, utamanya solidaritas
di tengah situasi pandemi ini di warga KKSS seperti apa, Pak? Jadi kita selalu mengupdate informasi karena memang kita ada punya grup ya, WA grup juga ada. Jadi kita dari seluruh Jawa Timur yang memang cukup luas, 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, sehingga kita selalu mengupdate informasi-informasi khususnya terhadap perkembangan kesehatan dari warga KKSS yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Nah, salah satu memang yang sudah dilakukan bakti sosial termasuk pembagian sembako kepada warga yang terdampak. Ya, memang cukup kami pada momen ini kami menyampaikan cukup prihatin karena baru beberapa waktu yang lalu DPW KKSS Jawa Timur berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Ketua Umum kami, Bapak Brigadir Jenderal Marinir Amiruddin Harun. Beliau baru saja menjabat baru dilantik pada bulan Februari yang lalu. Baik, Pak. Dari pantauan Bapak, kira-kira berapa jumlah dari warga KKSS di Jawa Timur hingga saat ini, Pak? Jadi ini memang sampai detik ini kami belum memiliki data registrasi atau database yang tervalid ya untuk data anggota karena apa begini. Pertama, keberadaan masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan di Jawa Timur ini secara historikal dan kultural sudah cukup lama sebenarnya. Jadi jauh sebelum kemerdekaan itu proses integrasi maupun asimilasi antara masyarakat yang ada di Jawa Timur dengan masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan sudah cukup lama. Namun demikian pemetaan yang dapat kami lakukan memang ada beberapa daerah yang jumlah masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan cukup besar, diantaranya misalnya kota Surabaya. Klaster-klasternya misalnya di wilayah Tanjung Perak misalnya. Nah, di sana cukup besar populasi komunitas masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Di mana pada prinsipnya di mana ada laut, saya pikir di situ didiami oleh masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Baik, Pak Alyas, dengan kondisi pandemi sekarang ini, bagaimana dengan kegiatan KKSS di Jawa Timur? Hal apa saja yang coba diupayakan oleh KKSS walaupun di tengah situasi pandemi? Ya, itu tadi bahwa kita sementara ini secara organisatoris kita tetap berjalan seperti biasa. Koordinasi komunikasi antara seluruh struktur tetap berjalan. Dan secara khusus memang kita tetap mendorong kepada seluruh warga yang pertama mematuhi program-program pemerintah khususnya yang menyangkut protokol COVID ya. Yang kedua, bahwa kita juga mendorong seluruh struktur organisasi dan masyarakat secara pribadi di lingkungannya agar berperan bersama-sama dengan masyarakat di lingkungannya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penularan daripada COVID-19. Dan yang ketiga, kita tetap meminta kepada masyarakat KKSS khususnya agar tetap menjalankan aktivitas ekonomi ya, karena bagaimanapun juga urat nadi kehidupan itu adalah sektor perekonomian, dan melakukan pendataan terhadap warga khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang terdampak. Baik. Sehingga kita bisa secara gotong royong, secara swadaya bisa memberikan uluran tangan. Bahkan kami KKSS termasuk yang berkontribusi terhadap saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa musibah banjir bandang di Masamba. Pak Alyas, jika kita melihat kondisi pandemi ini, adakah data bahwa berapa jumlah dari warga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Jawa Timur yang mungkin terpapar virus COVID-19 ini, Pak? Sampai hari ini belum ada laporan resmi ya dari teman-teman yang mengupdate ya. Nah itu yang memang yang kami tunggu, bahwa kita juga membutuhkan semacam sebuah task force ya kepada teman-teman dari setiap DPD itu untuk melakukan pendataan dan mengupdate semua warga kita yang terdampak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Ya mudah-mudahan sampai akhir
daripada pandemi ini warga KKSS tidak ada yang terdampak ya. Baik Pak Alyas, beralih ke hal-hal lainnya. Untuk kuliner Pak Alyas, karena Bapak ada di perantauan di Jawa Timur khususnya, kuliner khas Sulawesi Selatan apa yang begitu dirindukan mungkin Pak Alyas? Terus terang saya paling terkadang merindukan itu kapurung ini. Jarang sekali saya temui. Jarang ya Pak ya Jenis di Jawa makanan Timur? lain, ya hampir semua ada di Surabaya, Ya. di Jawa Timur pada umumnya. Kecuali kapurung. Coto, sop kondro, dan lain-lain itu hampir setiap saat bisa kita temui. Tapi yang belum ada yang membuka resto atau warung itu adalah kapurung. Kapurung Pak Sehingga ya? saya kalau pulang itu mampir di Makassar, saya mesti ke Aromalu dulu. Jadi kalau mau mencari kapurung susah Pak ya kalau di Jawa Timur. Jadi mungkin untuk peluang bisnis yang belum bisa buka rumah makan kapurung Pak ya di Jawa Timur untuk mengobati kuliner yang dirindukan khas Sulawesi Selatan. Dan kebetulan kami memang ada pengurus yang mendesain sebuah sajian kuliner untuk warga kita. Ya. Jadi selalu diupdate di grup ya, siapa yang ingin pesan kue misalnya burasa, ingin pesan yang namanya barongko, ingin pesan yang namanya sikaporo, selalu ada tersedia, termasuk jalan kote. Luar biasa Pak, sangat baik untuk mendukung UMKM Pak ya. Betul. Iya. Pak Alyas, terakhir saat ini Bapak bertemu dengan masyarakat Sulawesi Selatan melalui siaran TVRI ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk kami yang berada di Sulawesi Selatan. Tentu pesan pertama kami bahwa kami merindukan suasana kampung, dan kepada saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Selatan tetap menjaga protokol kesehatan, karena yang paling sekarang hari ini yang paling terasa mahal adalah kesehatan. Dan yang kedua, barangkali Kabupaten Bone, kabupaten-kabupaten yang lainnya mungkin setelah pandemi ini akan kebanjiran tamu, karena sekian lama merindukan kampung halaman belum bisa pulang. Termasuk saya sebenarnya udah lama kepingin pulang ini. Lebaran kemarin kepingin pulang, tapi ternyata karena COVID ya, protokol kesehatan akhirnya nggak sempat pulang. Jadi tolong pemerintah daerah Sulsel menyiapkan destinasi wisata domestik akan kebanjiran nanti Sulawesi Selatan setelah berakhir pandemi ini. Serasa itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Alyas, Ketua Harian BPW KKSS Jawa Timur, atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih, salam kepada seluruh kru TVRI, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak. Ya, dan saudara, Sulawesi Selatan hari ini akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
dipersembahkan oleh Saudara, informasi pertama dalam segmen Lintas Daerah, pengungsi korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara saat ini mengalami krisis air bersih. Para korban banjir tersebut terpaksa membuat sumur bor untuk mendapat air bersih dan sebagian mencuci pakaian dengan air keruh dari genangan. Pengungsi korban banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara terpaksa bergotong royong membuat sumur bor di lokasi pengungsian di Desa Malimbu, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara. Sumur bor yang dibuat oleh pengungsi karena sudah merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Sementara bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah di Kabupaten Luwu Utara terkadang tidak mencukupi kebutuhan pengungsi. Selain itu, sebagian warga di pengungsian terpaksa mencuci pakaian dengan menggunakan air keruh dari genangan dan untuk mengkonsumsi sehari-hari mereka mengambil dari posko pengungsian. Setiap hari pakai air keruh ini untuk mencuci atau bagaimana, Bu? Pakai mencuci, pas keluar lumpur-lumpurnya. Suplai bantuan air bersih ke tempat pengungsian diharapkan agar dapat mencukupi kebutuhan memasak dan mencuci para korban. Masih dari Kabupaten Luwu Utara, pengungsi korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara mulai terserang penyakit gatal-gatal, diare, dan berbagai penyakit lainnya. Pengungsi korban banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara saat ini menderita penyakit gatal-gatal, diare, dan pusing. Tim medis mengunjungi sejumlah titik lokasi tempat pengungsian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi. Penyebab munculnya penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan pusing diduga akibat penggunaan air yang tidak bersih dan pola hidup tidak sehat. Menurut tim medis Male Indahwati, para pengungsi menderita berbagai macam penyakit, namun yang paling menonjol penyakit kulit atau gatal-gatal. Kebanyakan pengungsi ini keluhannya itu seperti gatal-gatal, dominan ke gatal-gatal. Kemudian ada juga yang menderita seperti pusing, mungkin karena efek traumanya. Jadi ada juga sebagian yang tekanan darahnya di atas batas normal. Kemudian jadi kami dari tim kesehatan MDMC berjalan mengunjungi posko-posko pengungsian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Para pengungsi diharapkan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya berbagai penyakit di tempat pengungsian. Rencana pemerintah melalui Kemendikbud Republik Indonesia akan mengizinkan sekolah untuk kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Rencana ini tentu saja mengundang polemik tentang jaminan keamanan bagi anak didik yang nantinya akan mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Mayoritas orang tua tidak setuju sekolah dilakukan melalui tatap muka karena menganggap penularan virus COVID-19 masih cenderung tinggi. Mereka cemas anaknya tertular di perjalanan menuju dan pulang dari sekolah. Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Maskur SPD mengaku setuju, namun tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena menurut Maskur, tak sedikit pula orang tua yang cemas dengan fasilitas sekolah. Misalnya jumlah wastafel untuk mencuci tangan yang minim dan jarang ada sabun untuk cuci tangan di toilet sekolah. Maskur mengungkapkan keselamatan anak didik akan menjadi prioritas karena harus mempertimbangkan aspek keselamatan siswa. Dengan adanya COVID ini yang paling kekhawatiran kita adalah jangan sampai terjadi klaster baru. Sehingga SOP pelaksanaan kelas baru nanti itu memang betul-betul memberikan jaminan bahwa tidak ada penyebaran baru. Kemudian harapan saya lain adalah bahwa walaupun dalam kondisi COVID-19 ini kita sebagai orang yang diberikan amanah di bidang pendidikan harus memberikan keyakinan kepada seluruh stakeholder kita bahwa anak-anak kita itu terlayani dalam bidang pendidikan, walaupun saya yakin ini tidak bisa optimal. Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenak Sulsel Haji Maskur menambahkan meskipun di bawah naungan Kemenak,
Namun penyelenggaraan pendidikan seperti madrasah tetap mengikuti panduan yang diselenggarakan Mendikbud tentang panduan pembelajaran di sekolah. Informasi terkait skateboard dapat Anda ikuti dalam segmen olahraga berikut ini. Komunitas remaja pecinta olahraga skateboard di Kabupaten Bone saat ini mulai bermunculan yang umumnya menggunakan lapangan Merdeka sebagai arena bermain. Aktivitas pencinta skateboard di Kabupaten Bone saat ini mulai mengembangkan hobinya dari sekedar olahraga, rekreasi menjadi olahraga prestasi dengan membentuk komunitas skateboard. Dengan penuh semangat, para remaja ini terus berlatih pada sore hari di area publik seperti lapangan Merdeka meski kawasan ini minim fasilitas olahraga, khususnya skateboard. Komunitas Watampone Skateboard Community misalnya, beranggotakan lebih dari 50 orang dengan giatnya berlatih setiap sore dengan menggunakan fasilitas seadanya dan di area ruang publik lapangan Merdeka. Walau fasilitas yang digunakan seadanya karena disediakan secara mandiri, namun menurut Pak Tahila selaku ketua kelompok pencinta skateboard telah mengikuti berbagai lomba di Sulawesi Selatan dan sudah mulai mencatat sejumlah prestasi. Diharapkan skateboard yang digemari para remaja bisa menjadi kegiatan yang positif serta mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bone untuk bisa meningkatkan prestasi. Perhatian yang diharapkan seperti disediakannya fasilitas umum yang standar dan lebih representatif di lapangan Merdeka Watampone, terutama bagi pemula untuk berlatih. Selama ini dapat dukungan dari pemerintah dengan adanya kayak gitu. Kalau dukungan enggak ada. Oh iya. Kalau bisa dibilang enggak ada sama sekali dari pemerintah. Padahal sudah, kalau komunitas kami itu sudah 10 tahun berdiri. Ya pakai dana pribadi om. Event, sekarang kolektif sama teman-teman ini. Oh iya. Kalau lomba, alhamdulillah sering dapat juara. Selalunya pasti setiap ada event itu pasti setidaknya ada 1-2 trofi lah kami bawa pulang. Komunitas ini juga berharap adanya orang tua asuh untuk pembinaan dengan menyediakan alat perlindungan keselamatan diri, sebab sangat rawan dengan tidak menggunakan pelindung diri. Safri Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, segmen Rona-Rona dapat Anda ikuti setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Virus corona sedang memporak-porandakan hidup kita. Diam di rumah. Itu adalah cara paling baik untuk memutus rantai penularan virus corona. Kalau kamu diam di rumah, kamu sedang melindungi diri kamu sendiri, orang-orang yang kamu sayang, dan juga saudara-saudara kita para petugas medis dan para pekerja informal yang tidak bisa diam di rumah. Saya diam di rumah karena saya ingin melindungi diri saya dan kaum manusia seperti kakek nenek saya. Saya diam di rumah karena saya mau melindungi guru-guru saya. Saya diam di rumah karena saya mau melindungi teman-teman dan tetangga saya. Saya diam di rumah. Saya diam di rumah. Saya diam di rumah saja. Kamu? Resepsi pernikahan di era normal baru dilakukan di Kabupaten Maros. Penyelenggaraan pernikahan berlangsung sederhana, namun harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sejumlah daerah di Indonesia telah memperbolehkan warganya untuk menggelar resepsi pernikahan dengan syarat acara itu diadakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Kabupaten Maros memutuskan untuk memberi lampu hijau dengan mengizinkan penyelenggaraan pernikahan, namun harus dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seperti acara pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan pengantin di Kelurahan Patuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menikah di tengah pandemi COVID-19 mengharuskan pihak keluarga kedua mempelai pengantin untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyiapkan masker dan hand sanitizer. Tahapan terkait protokol kesehatan ini yang harus ditaati tamu undangan dan penyelenggara,
seperti resepsi pernikahan yang digelar dengan sederhana di halaman rumah mempelai laki-laki di Jalan Gladiol, Kelurahan Patuadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Ya, betul. Jadi para tamu undangan ini kita bagikan masker secara cuma-cuma dan dipersilakan untuk cuci tangan. Cuci tangan menggunakan hand sanitizer? Iya, betul. Jadi alhamdulillah ya sesuai aturan pemerintah kita menerapkan itu. Diperbolehkannya kembali gelaran resepsi pernikahan di sejumlah daerah merupakan perubahan besar sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pada 19 Maret lalu Kapolri mengeluarkan maklumat yang melarang berbagai kegiatan termasuk resepsi pernikahan. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Informasi dari Toraja Utara, pemerintah daerah Toraja Utara membuka kembali objek wisata di Toraja Utara yang selama ini ditutup karena wabah COVID-19. Toraja Utara adalah salah satu kabupaten yang banyak digemari pengunjung wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara, di mana Toraja Utara banyak memiliki warisan wisata yang eksotis. Namun di tengah meluasnya wabah virus COVID-19, pemerintah daerah Toraja Utara sempat menutup akses masuk di beberapa wisata, dikarenakan khawatir akan penyebaran luasnya wabah virus COVID-19. Untuk itu, kini tempat wisata telah resmi dibuka kembali di berbagai titik yang ada di Toraja Utara dan dapat dikunjungi wisatawan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara Yori. Dikatakan Toraja Utara salah satu kabupaten zona hijau COVID-19. Untuk itu, pemerintah daerah membuka kembali objek wisata yang selama ini ditutup. Penutupan objek wisata sangat berdampak bagi kalangan di sektor usaha. Salah satu sektor yang juga diberikan rekomendasi untuk pemberlakuan new normal adalah di sektor pariwisata. Sehingga melalui rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara, secara bertahap kami telah membuka 8 objek wisata sejak tanggal 11 Juli 2020. Ke-8 objek wisata ini dibuka dengan memberlakukan protokol kesehatan, baik bagi pengelola maupun bagi pengunjung. Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara berharap dengan dibukanya kembali tempat wisata ini dapat menggairahkan di sektor usaha dan tetap melaksanakan anjuran pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Setelah ini Anda dapat menyaksikan obrolan para IKT dengan tema adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Patricia Talakua beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.